Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan membahas terkait tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah Sosial Antropologi Pendidikan, dosen pengampu Ibu Dr. Bastiana MSc dan Bapak Aswar SPD MPD. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nabila Syafi'i dengan NIM 220404502053 dari kelas A BK 22 Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Nah, fenomena perubahan sosial. Beberapa hal yang berkenaan dengan fenomena perubahan sosial ini, di mana yang terjadi di lingkungan sekolah. Yang pertama ialah teknologi dan inovasi. Perubahan teknologi memiliki dampak signifikan terhadap perubahan sosial di sekolah. Yang pertama ialah pengenalan teknologi baru dalam pembelajaran, seperti dengan penggunaan perangkat digital platform, daring, atau dengan sistem manajemen pembelajaran, dapat mengubah cara pengajaran, interaksi di antara siswa, dosen, guru, serta dengan aksesibilitas terhadap informasi dan sumber daya pendidikan. Yang kedua ialah pola interaksi sosial. Perubahan sosial dapat mempengaruhi pola interaksi sosial antara siswa dan dosen serta dengan guru staf di sekolah. Misalnya, perubahan dalam preferensi komunikasi, pola pergaulan atau pengaruh media sosial. Perubahan ini dapat mempengaruhi dinamika sosial, kolaborasi dan konflik dalam lingkungan pendidikan. Nah, yang ketiga ialah kurikulum dan metode pembelajaran. Perubahan sosial dapat mempengaruhi kurikulum dan metode pembelajaran di sekolah. Permintaan akan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan dunia kerja dan pengembangan teknologi dapat mengarah pada penyesuaian dalam kurikulum. Selain itu pula, perubahan sosial ini dapat mendorong pengembangan metode pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, ataupun dengan berbasis proyek. Nah, yang keempat, kebudayaan sekolah. Perubahan sosial dapat mempengaruhi kebudayaan sekolah secara keseluruhan. Nilai-nilai norma, tradisi, dan identitas kolektif yang dianut oleh komunitas sekolah dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan sosial dan budaya yang lebih luas, misalnya perubahan dalam toleransi, inklusi, atau dengan pendekatan multikultural dalam lingkungan pendidikan. Nah, yang kelima pula adalah perubahan sosial dan isu sosial. Perubahan sosial ini adalah dalam masyarakat dapat mencerminkan diri dalam seolah atau sekolah isu-isu sosial, di mana seperti pada kesetaraan gender, keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, atau dengan perubahan budaya dapat menjadi fokus perubahan sosial di sekolah. Hal ini dapat mempengaruhi pemahaman siswa. Nah, program pendidikan dan upaya pengembangan masyarakat di lingkungan pendidikan antara konsep pendidikan ideal dengan fenomena perubahan sosial yang terjadi di sekolah dapat menimbulkan dalam beberapa aspek timbulan, di mana antaranya yang pertama adalah filosofi pendidikan, di mana filosofi pendidikan dan tujuan pendidikan tokoh pendidikan Indonesia seperti yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwasannya penting pendidikan yang berfokus pada pembentukan karakter, kebebasan berpikir, dan pengembangan potensi individu. Namun, dalam realitas perubahan sosial yang terjadi di sekolah, tujuan pendidikan kembali lumit fokus pada pencapaian akademik dan persiapan untuk karir. Yang kedua adalah penilaian dan evaluasi tokoh-tokoh pendidikan Indonesia, seperti dengan Bapak Muhammad Yamin menekankan pentingnya penilaian yang cukup atau mencapai aspek-aspek yang mencakupi non-akademik, seperti dengan sikap,
karakter keterampilan sosial. Namun dalam perubahan sosial, penilaian seringkali lebih berfokus pada dengan hasil akademik saja, dan pemeriksaan standar yang mengukur pemahaman faktual daripada dengan kemampuan kritis dan kreatif siswa. Nah, yang ketiga ialah inklusi dan keragaman. Konsep ideal dalam lingkungan sekolah adalah menciptakan iklim inklusif di mana semua siswa merasa diterima dan dihargai tanpa memandang latar belakang intensitasnya atau dengan keberagaman lainnya. Namun jika terdapat perubahan sosial yang menyebabkan kemunculan ketimpangan perlakuan, diskriminasi atau ketidakadilan terhadap kelompok tertentu, maka akan terjadi gap antara konsep ideal dan inklusi dan kenyataan di sekolah. Nah, yang keempat ialah teknologi dan digitalisasi. Konsep ideal dalam perubahan sosial di lingkungan sekolah saat ini melibatkan penggunaan teknologi dan integrasi digital dalam pembelajaran. Namun, jika terdapat kesenjangan dalam aksesibilitas teknologi atau jika penggunaan teknologi tidak dioptimalkan dengan baik, maka gap antara konsep ideal dan realitas perubahan sosial akan muncul. Nah, yang kelima ialah lingkungan fisik sekolah yang ideal, di mana harus menyediakan lingkungan fisik yang aman, nyaman, serta dengan menstimulasi bagi siswa. Namun, jika terdapat pada perubahan sosial seperti kekurangan fasilitas kondisi, serta yang kondisi tidak memadai, terawat, ataupun dengan kurangnya perhatian terhadap kebersihan dan kesehatan, maka akan terjadi gap antara konsep ideal dengan kenyataan di lingkungan sekolah. Nah, beberapa hal yang berkenaan pula dengan fenomena antropologi, yaitu budaya-budaya belajar yang terjadi di sekolah. Yang pertama adalah ranah pembelajaran, di mana budaya belajar mencakup gaya-gaya pembelajaran yang dianut oleh siswa dan dosen atau guru dalam proses pendidikan. Beberapa siswa mungkin lebih cenderung belajar secara visual, auditif, atau dengan kinestetik, di mana pengakuan terhadap gaya-gaya ini dapat membantu menciptakan sebuah lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif dan efektif. Yang kedua adalah norma dan etika pembelajaran. Nah, pembelajaran budaya belajar mencakup norma-norma dan etika pembelajaran yang dianut di sekolah atau di kampus. Hal ini meliputi adab pembicaraan, saling menghormati, pendapat dan kerjasama dalam kelompok. Norma-norma ini membentuk cara siswa berinteraksi dan mempengaruhi dinamika kelas atau dengan komunitas di sekolah maupun di kampus. Yang ketiga adalah pola interaksi sosial. Budaya belajar juga mencakup pola interaksi sosial antara siswa, dosen, dan guru, serta dengan staf di sekolah maupun di kampus. Hal ini melibatkan interaksi dalam kelas, diskusi, kelompok, kolaborasi dalam proyek, dan hubungan guru siswa di luar kelas. Pola interaksi sosial ini dapat mempengaruhi cara siswa belajar, beradaptasi, berpartisipasi, dan membentuk suatu identitas mereka sebagai pelajar. Yang keempat adalah penilaian dan pemahaman sukses. Budaya belajar mencakup dengan penilaian dan pemahaman terhadap sukses dalam pendidikan. Hal ini mencakup standar pencapaian, cara penilaian, dan penghargaan yang diberikan di sekolah. Budaya belajar yang kuat menghargai usaha keberhasilan dan peningkatan individu serta menghormati perbedaan dalam kemampuan dan gaya belajar.
Dan yang kelima ialah pengembangan karakter dan nilai budaya. Belajar juga cukup mengembangkan karakter dan nilai-nilai dalam proses pendidikan sekolah atau kampus. Nah, seringkali berupaya membentuk sikap etika dan nilai-nilai positif pada siswa. Hal ini dapat mencakup nilai-nilai seperti dengan integritas, etika, kerja, serta kepemimpinan. Kebudayaan sosial dan keadilan gap antara konsep pendidikan ideal dengan fenomena budaya-budaya belajar yang terjadi di sekolah dapat menunjukkan beberapa analisis kritis. Yang pertama ialah ketidaksesuaian kurikulum konsep pendidikan yang ideal sering mencakup aspek seperti dengan pendekatan inklusif, penghargaan terhadap keberagaman, dan penekanan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Namun, dalam praktiknya budaya-budaya belajar yang terjadi di sekolah atau kampus mungkin masih didasarkan pada kurikulum yang terlalu kaku atau kurang responsif terhadap kebutuhan individu siswa. Ketidaksesuaian ini dapat menciptakan suatu kesenjangan antara konsep ideal dengan realitas di lapangan. Yang kedua ialah stereotip dan prasangka. Konsep pendidikan yang ideal mendorong penghormatan terhadap perbedaan budaya dan penghindaran stereotip ini. Namun, budaya-budaya belajar yang muncul di sekolah atau kampus tidak selalu mencerminkan nilai-nilai ini. Seringkali masih ada stereotip dan prasangka yang mempengaruhi interaksi dan pembelajaran siswa. Misalnya, siswa dari kelompok minoritas mungkin menghargai prasangka atau diskriminasi yang bertentangan dengan konsep pendidikan dan inklusif dan adil. Serta yang ketiga ialah tumpang tindih nilai dan norma konsep pendidikan yang ideal seringkali didasarkan pada nilai-nilai universal seperti dengan etika, kesetaraan, dan keadilan. Namun di lingkungan sekolah atau kampus budaya-budaya belajar yang muncul dapat mencerminkan tumpang tindih nilai dan norma yang berbeda. Misalnya beberapa kelompok mungkin menganut norma-norma yang menggunakan persaingan dan pencapaian individu, sementara yang lain mungkin lebih mementingkan kerjasama dan kebersamaan. Ketidakselarasan ini dapat menciptakan suatu konflik nilai dalam norma di dalam lingkungan pendidikan. Sedangkan yang keempat adalah tantangan dalam implementasi pendekatan mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi belajar individu. Namun dalam praktiknya implementasi pendekatan ini mungkin menghadapi tantangan budaya-budaya belajar yang ada di sekolah ataupun dengan di kampus. Mungkin cenderung mengikuti pendekatan tradisional yang lebih umum dan tidak memperhatikan perbedaan individu ini, sehingga dapat menyebabkan kesenjangan antara konsep ideal dan praktik nyata dalam mengakomodasi keberagaman siswa. Kemudian yang kelima ialah pengaruh faktor internal lingkungan, sekolah ataupun dengan kampus. Tidak beroperasi secara terisolasi, melainkan dengan dipengaruhi oleh faktor internal seperti dengan kebijakan pemerintah, tekanan sosial dan dinamika masyarakat. Perubahan sosial dan budaya di masyarakat dapat mempengaruhi budaya-budaya belajar di sekolah, misalnya mempengaruhi media dan populer atau dengan perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi cara siswa belajar dan berinteraksi. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan antara konsep pendidikan yang ideal dengan realitas yang dihadapi di lingkungan pendidikan. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton hingga akhir, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.